ke kota Aceh. Jangan lupa membeli buah tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bibir selalu berhias senyuman. Video materi ini akan membahas tentang komponen peta. Apa itu komponen peta? Komponen peta merupakan informasi yang ada pada suatu peta. Komponen peta atau tata letak peta harus memperhatikan 3 aspek, yaitu aspek serasi, selaras, dan seimbang. Komponen peta meliputi judul peta, orientasi peta, skala peta, garis tepi peta, koordinat peta, legenda peta, insert peta, sumber peta, dan nama pembuat peta. Pertama, kita akan mengenal tentang judul peta. Apa itu judul peta? Judul peta merupakan komponen utama pada suatu peta yang memuat informasi dominan dalam peta ataupun data-data statistik yang dipetakan. Lokasi pada judul peta berupa nama daerah mencerminkan wilayah yang dipetakan sesuai dengan batas wilayah terluar yang digambarkan. Tahun pada judul peta disesuaikan dengan tahun informasi atau tahun data yang dipetakan. Tetapi, jika informasi pada peta bersifat tetap, maka tahun pada peta dapat diabaikan. Posisi judul peta dapat diletakkan pada bagian atas dan tengah. Tetapi, posisi judul peta dapat divariasi sesuai dengan tata letak peta. Dapat diletakkan pada bagian tengah, kiri, atau kanan sesuai dengan aspek 3S, serasi, selaras, dan seimbang. Penempatan posisi judul peta dapat diatur sesuai dengan kebutuhan atau tujuan tertentu. Judul peta dibuat dengan menggunakan huruf kapital yang ditulis dengan huruf tegak dengan memakai huruf standar sejenis huruf Roman dan Piksa. Tinggi huruf tergantung pada besar kecilnya peta. Tebal huruf dapat disesuaikan sesuai dengan variasi, jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Judul peta merupakan bagian paling utama, sehingga tampilan ukuran huruf dibuat paling menonjol dengan ukuran huruf paling besar. Judul peta dapat dibuat dalam 1, 2, atau sampai 3 baris. Dan usahakan jangan membuat judul peta dalam 4 baris. Apabila tidak memungkinkan dalam 1 baris, maka pemenggalan harus tepat. Bedakan antara tema peta, tahun peta, dan wilayah pemetaan. Jika judul dibuat dalam 2 atau 3 baris, spasi harus diperhatikan, jangan terlalu rapat dan jangan terlalu lebar. Judul peta memuat informasi yang padat, sehingga penulis dapat merancang seefisien mungkin. 2. Orientasi peta. Orientasi atau petunjuk arah sangat penting dicantumkan pada sebuah peta agar pembaca dapat mengetahui arah utara, selatan, barat, dan timur saat membaca peta. Tanda orientasi atau arah peta digambar dengan bentuk sederhana berupa tanda panah yang menunjuk arah utara. Bentuk orientasi peta tematik berbeda dengan bentuk orientasi peta rupa bumi. Peta rupa bumi orientasi dibuat lebih lengkap karena peta rupa bumi merupakan peta dasar yang digunakan sebagai pedoman pembuatan peta-peta lain. Sedangkan peta tematik dibuat lebih sederhana karena peta tematik menggunakan satu tema. 3. Skala peta. Skala adalah perbandingan jarak antara 2 titik di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Skala peta harus selalu dicantumkan pada peta karena digunakan untuk memperbaiki atau menghitung ukuran sebenarnya di lapangan. Skala peta harus dicantumkan pada peta berupa skala angka atau skala numerik dan skala garis atau skala grafis. Pada umumnya, pada setiap peta
harus selalu dicantumkan dua skala tersebut. Tetapi jika tidak memungkinkan, maka skala grafis lebih mutlak untuk dicantumkan. Karena jika peta diperbesar atau diperkecil, dapat dengan mudah dihitung perubahan skalanya. 1 garis sentimeter skala grafis sama dengan 1 kilometer di lapangan, sehingga perubahan skala dapat diperhitungkan. Pada peta tematik, penampilan skala peta dapat lebih praktis dan sederhana, sehingga penampilan dan tulisan sentimeter tidak harus dicantumkan. 4. Legenda peta. Legenda peta merupakan kunci peta, sehingga mutlak harus ada pada peta. Legenda peta berisi tentang keterangan simbol, tanda, atau singkatan yang dipergunakan pada peta. Peran legenda peta sangat penting dalam pembacaan peta. Maka legenda peta harus dibuat secara benar dan baik, serta pada posisi yang serasi dan seimbang. Legenda peta tematik tentu berbeda dengan legenda peta rupa bumi. Peta rupa bumi, legenda sangat banyak karena informasi-informasi peta rupa bumi cukup lengkap. Bentuk pewarnaan maupun penempatannya sudah pasti, bersifat baku dan konvensional. Sedangkan pada peta tematik, legenda cukup sederhana karena mengandung satu tema. Tidak ada aturan khusus bagi penempatan simbol pada legenda. Akan tetapi, aspek 3S, serasi, selaras, dan seimbang harus selalu diutamakan. Penempatan simbol pada legenda peta tematik sebaiknya dikelompokkan menurut simbol garis, luasan, dan titik, agar pembaca peta dapat dengan mudah memahami isi dari legenda peta tersebut. Pada pembuatan peta tematik, biasanya kenampakan garis seperti batas administrasi, sungai, atau jalan merupakan kenampakan pokok dan digambar terlebih dahulu. Maka pada legenda simbol-simbol garis didahulukan. Pada peta tematik tidak ada aturan baku tentang bingkai legenda. Jika legenda tampak serasi dan indah, maka bingkai legenda dapat digunakan. Tetapi jika legenda peta menjadi tidak serasi dan ruwet, bingkai legenda tidak usah digunakan atau diabaikan. Yang kelima, garis tepi peta. Garis tepi peta atau garis bingkai peta merupakan garis yang membatasi informasi peta tematik. Semua komponen peta berada di dalam garis tepi peta. Komponen peta yang berada di dalam garis tepi peta meliputi judul peta, skala peta, orientasi peta, legenda peta, sumber peta, dan garis lintang dan bujur peta. Garis tepi peta dapat didesain dengan 1 atau 2 garis. Pembuatan 2 garis tepi peta dapat didesain dengan ketebalan tertentu sesuai dengan keinginan pribadi. Ketebalan sama atau ketebalan berbeda. Tebal garis diatur sesuai dengan ukuran besar kecilnya peta yang dibuat. 6. Koordinat peta. Garis astronomi adalah garis yang menunjukkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Garis lintang atau garis paralel adalah garis-garis khayal yang melintang di atas permukaan bumi dari arah barat ke timur sejajar dengan garis khatulistiwa. Garis bujur atau meridian adalah garis-garis khayal yang vertikal yang menghubungkan titik kutub utara dan titik kutub selatan. Garis lintang dimulai dari 0 derajat khatulistiwa atau ekuator
hingga 90 derajat titik kutub. Garis bujur dimulai dari 0 derajat Greenwich sampai dengan 180 derajat batas penanggalan internasional yang melalui Selat Bering. Dua garis tersebut sangat berguna dalam menentukan lokasi wilayah atau fenomena alam dan sosial yang ingin kita cari dalam suatu peta. Misalnya, letak wilayah Indonesia di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Besaran lintang dan bujur pada peta tematik berfungsi untuk mengetahui posisi suatu titik di muka bumi atau mengetahui letak astronomi suatu tempat di muka bumi. Pada peta topografi, angka lintang dan bujur mutlak harus dicantumkan, bahkan dilengkapi pula dengan grid atau garis-garis vertikal dan horizontal yang saling berpotongan pada setiap jarak 2 cm. Pembuatan dan penempatan grid dan angka lintang bujur pada peta topografi sudah mempunyai ketentuan dan aturan-aturan yang nyata dan baku serta bersifat konvensional. Sedangkan pada peta tematik, pemakaian grid tidak perlu dicantumkan, tetapi letak lintang dan bujur tetap diperlukan untuk mengetahui letak astronomi wilayah. Sesuai dengan ciri peta tematik yang lebih mementingkan aspek 3S, serasi, selaras, dan seimbang, dan tidak mempunyai aturan-aturan yang bersifat baku, angka lintang dan bujur didesain agar tidak mengganggu informasi lain di dalam peta. Angka lintang dan bujur diletakkan di dalam garis bingkai peta, karena garis tepi peta merupakan penampakan terluar dari peta. Angka dirancang dengan ukuran huruf yang kecil sehingga tidak mengganggu kenampakan peta yang ada. Penempatan lintang dan bujur pada peta ditandai dengan garis kecil dengan ukuran sekitar 0,5 mm yang ditempelkan pada garis tepi peta atau bingkai peta. Apabila ada dua garis bingkai, maka tanda lintang bujur diletakkan pada bingkai bagian dalam. Angka yang ditampilkan cukup 2 lintang dan 2 bujur saja. 7. Insert peta. Insert peta adalah peta berukuran kecil yang disisipkan pada peta utama. Ada 2 jenis insert peta, yaitu insert perbesaran peta dan insert lokasi wilayah. Insert perbesaran peta banyak dijumpai pada atlas yang digunakan untuk menerangkan informasi penting dari suatu pulau. Pulau kecil tersebut diperbesar dalam insert dan dicantumkan pada halaman yang sama. Pada insert perbesaran, informasi skala perbesaran peta dan angka lintang bujur mutlak harus dicantumkan. 2. Insert lokasi wilayah banyak dijumpai pada peta-peta tematik yang digunakan untuk menjelaskan lokasi suatu daerah pada cakupan wilayah yang lebih besar. Informasi skala dan angka lintang bujur pada insert lokasi wilayah tidak harus dicantumkan atau ditampilkan. Informasi yang perlu ditampilkan pada insert adalah judul wilayah dan keterangan, dan dapat ditambah dengan skala insert dan letak lintang bujur. Keterangan yang perlu dicantumkan pada insert peta dibuat sederhana. Yang harus dicantumkan yaitu tentang petunjuk lokasi wilayah. 8. Sumber peta. Sumber peta harus dicantumkan dalam peta tematik karena berdasarkan sumber peta dapat diketahui kebenaran peta tematik yang dibuat. Sumber peta yang paling valid dan dapat dipercaya kebenarannya adalah peta-peta yang bersifat resmi, seperti peta topografi yang dibuat oleh Jawatan Topografi Angkatan Darat atau JANTOP, atau peta rupa bumi
yang dibuat oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Bako-Surtanal. Selain itu, peta-peta resmi dikeluarkan oleh suatu instansi juga dapat dipergunakan sebagai sumber peta. Jangan pernah menggunakan sumber peta desa karena peta desa masih diragukan kebenarannya. Sebagian besar pembuatannya masih berdasarkan pada mantel map dari staf kelurahan. Penempatan informasi sumber peta tematik diletakkan pada sebelah bawah pojok kanan atau sebelah bawah pojok kiri atau bawah tengah. Jangan meletakkan sumber peta di bawah atas peta, di bagian atas peta, karena sumber peta bukan komponen utama peta, sehingga perlu diletakkan pada bagian bawah peta. Informasi sumber peta tematik berisi tentang sumber peta dan skala, sedangkan sumber data berisi tentang jenis data, sumber data, dan tahun data. Tahun data mutlak harus dicantumkan karena kuantitas data selalu mengalami perubahan. Peta-peta tematik yang harus mencantumkan sumber data yaitu peta kepadatan penduduk, peta produksi pertanian, peta persebaran industri kecil, peta transportasi angkutan kota, dan sebagainya. Dan terakhir, nama pembuat peta. Nama pembuat peta merupakan pihak atau nama lembaga yang telah membuat dan mengeluarkan suatu jenis peta yang dicantumkan dalam peta. Nama lain dari pembuat peta yakni kartograf. Nama pembuat peta merupakan unsur peta yang perlu untuk dicantumkan. Nama pembuat peta dicantumkan di luar garis tepi peta karena bukan merupakan komponen pokok peta, tetapi merupakan informasi pendukung. Posisi nama pembuat peta berada di luar garis tepi peta, terluar pada bagian pojok kanan bawah. Penulisannya mempunyai ketentuan, yaitu terdiri dari nama dan tahun pembuatan peta. Membuat peta dengan cara menyalin informasi yang ada tanpa menambahkan ide pembuat peta, maka identitas yang ditulis adalah disalin oleh. Apabila pembuatan peta menggambar peta dengan menambah informasi data lain, maka dapat ditulis dengan disusun oleh atau digambar oleh. Jika peta tersebut dibuat dengan ide murni dari pembuat peta, maka dapat ditulis dengan kata dibuat oleh. Sekian dari materi video saya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, baik disengaja maupun tidak, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena setiap manusia memiliki kesalahan dan tidak luput dari kesalahan. Manusia bukanlah makhluk yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.